Cukup bukti. Kami juga tidak mau menghukum orang yang tidak bersalah. Kami juga tidak mau membebaskan orang yang bersalah. Biar ibu tahu. Yang mulia berkenan saya diberi tahanan kota yang mulia. Tahanan kota. Saya sudah tidak kuat di tahanan yang mulia. Saya dalam 24 jam hanya 8 jam dibuka kunci tahanannya yang mulia, dan saya tidur di lantai setiap hari. Iya, semua orang ditahan itu memang tidurnya bukan di tempat apa, Bu. Masuk. Dalam waktu berapa lama? Saya kasih 24 bulan bisa selesai banjir itu. Kalau tidak, saya berani potong jari saya 10 nih di depan kalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gagah kayak gangster, wanita ini siap untuk potong jari kalau Jakarta tetap banjir setelah menggunakan metode yang dia siapkan. Kita simak kabraknya ya. Dari gatra.com. Judulnya, wanita emas tentang Anies siap potong 10 jari jika gagal. 21 Februari 2021, sekitar 4 hari yang lalu. Jadi ceritanya gini, kita tahu kan kalau ketua umum partai emas ini lagi kurang sensasinya. Akhirnya dia butuh sensasi banget. Nah terus kan pas hujan kemarin, rumahnya yang di Kemang itu katanya kebanjiran sampai 2 meter. Nah habis itu dia langsung kirim karangan bunga ke Balkot DKI Jakarta. Nah karangan bunganya itu sebagai bentuk kritik kepada Anies Baswedan yang menurut dia gagal menangani banjir. Nah lucunya, pas ngirimin karangan bunga itu, ibu emas ini dihalang-halangi oleh petugas keamanan setempat. Akhirnya dia mah debat-debat kecil gitu sama petugas di sana. Tapi ya akhirnya tetap aja dibolehin buat masuk, buat nyimpen karangan bunga itu. Ya kan daripada pusing gitu kan, yang namanya cowok mana bisa menang lawan cewek. Lagian kan Bu Hasna ini wanita emas, sedangkan yang ngejaga di sana emas. Nah setelah perdebatan itu berhasil tuh Bu Hasna ini bikin sensasi. Wartawan datang tuh ngerubunin dia. Akhirnya dia komentar seperti yang di awal video barusan. Tapi ini nih, saya pas lihat videonya juga heran pas saya coba cocokin sama berita yang ini. Kan kata Bu Hasna ini rumahnya kebanjiran sampai 2 meter. Tinggi loh, 2 meter itu tinggi. Terus Bu Hasna ini masih bisa dandan cantik, rapi, wangi. Ya Allah, luar biasa sekali. Kalau rakyat jelata kayak saya kan, kalau kebanjiran sampai 2 meter ya caludi, kotor, lulus, lemes, bau ketek, kagak ada wangi-wanginya. Tapi Bu Hasna ini luar biasa, beda gitu. Ya inilah perbedaan mencolok antara orang kaya dan rakyat jelata yang seperti saya. Nah terus Bu Hasna ini kan diwawancara ya, sama wartawan diwawancara gitu. Nah ibu emas ini langsung bilang kalau dia tuh siap buat ngebantu Pemprov DKI Jakarta. Katanya nih, dia siap untuk menerima ajakan collab dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Riza Patria. Terus saya heran gitu ya, kalau misalkan orang kan mau collab itu ya collab aja. Ngapain harus akhirnya tetap ngirim-ngirim bunga gitu, tetap melakukan kritik gitu kan? Mau collab ya collab aja, tinggal Atau sebenarnya ibu ini nggak diajak collab sama pemerintahan provinsi DKI Jakarta. Tapi biar adil gini deh,
buat temen-temen penonton channel Saiful Zaman ini, kalau ada di antara kalian yang menemukan link video atau link berita yang menunjukkan ajakan collab dari Bapak Riza Patria ini kepada Ibu Hasnaini, silahkan komen di bawah ya, biar kita tahu ini bener atau enggak, seperti apa barang buktinya ya. Lanjut lagi, kita coba bedah berita ini. Hasnaini bilang seandainya udah duduk gitu bareng sama Pemprov DKI Jakarta, dia bukan cuman bakal ngebahas masalah banjir, dia juga bakal ikut menyumbangkan konsep-konsep lain untuk mengatasi permasalahan-permasalahan lain yang ada di Pemprov DKI Jakarta. Mulai dari masalah sampah, macet, sampai kesenjangan sosial. Terus biasalah ya, di berita ini dijelaskan tentang berbagai macam kekesalan dia tentang permasalahan-permasalahan yang ada di DKI Jakarta. Tapi ini saya nih ya, ini cuman pikiran aja. Jangan-jangan loh, jangan-jangan ini mah bukan kenyataan, jangan-jangan doang. Kan Jakarta itu udah diprediksi banjir sejak jauh-jauh hari, sejak mulai hujan lebat menimpa Jakarta. Tapi terus kan Jakarta kagak banjir-banjir tuh. Malah punten ini mah, maaf, bukan mau puas gitu, bukan tidak bersikap simpatik sama rakyat Indonesia di daerah lain. Tapi kan banjirnya itu duluan di daerah lain tuh, Jakarta belum. Walaupun curah hujan udah tinggi, udah diprediksi bakal banjir. Nah jangan-jangan nih, jangan-jangan, masih tetap jangan-jangan Bu Hasnaini ini yang udah nyiapin tuh list apa aja yang mau dia lakuin, apa aja yang mau dia bilangin seandainya Jakarta kebanjiran. Udah gatel-gatel tuh kan pengen komentar. Terus hujan gede banget, lama banjir aja Jakarta. Langsung yes, akhirnya ngaburu dulu semua kritik dan juga langkah-langkah yang sudah disiapkan sebelumnya, keluarin semuanya. Tapi ini dugaan saya, jangan-jangan doang, hanya dugaan aja. Saya lagi ngayal gitu. Terus kan saya baca tuh bagian berikutnya dari berita ini. Nah ternyata di bagian berikutnya berita ini ada kata jika. Lengkapnya gini, jika nanti diajak diskusi dengan Pemprov, Hasnaini berjanji bla 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 dan seterusnya dan seterusnya. Berarti kan sebenarnya Hasnaini ini belum ya diajak collab sama Pemprov DKI Jakarta. Tapi bener deh kalau misalkan di antara teman-teman ada yang punya link ajakan collab dari Pemprov terhadap Hasnaini itu, beneran komen di bawah biar kita nggak cuma duga-duga doang. Nah selanjutnya seperti yang sudah kita ketahui bersama, Hasnaini ini ngomong nih kayak yang dicuplikan video barusan. Jadi dia bilang walaupun dia bukan ahli banjir, tapi hanya seorang ahli ekonomi, tapi dia yakin kalau metode yang dia punya ini bakalan berhasil, walaupun tidak bebas-bebasin lahan, gak pakai gusur-gusur gitu katanya. Nah dia juga negasin, seandainya nanti metode dia dipakai dan dalam jangka waktu 24 bulan ternyata gagal, dia siap tuh buat potong 10 jari dia. Yang pernah Bosni, menurutnya ini kan apa kira-kira yang Anda ketahui selama masa bujuk rayu itu tentang sistematis cara kerja KPU dalam pembentukan demokrasi Indonesia yang tidak fair itu dari mana? Meloloskan partai atau tidak meloloskan partai? Coba jelaskan. Ya, itu dari sistem IT mereka tentunya pasti satu. Yang kedua, dia pernah menjelaskan kepada saya bahwa yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia itu akan didesain oleh KPU bahwa Pak Ganjar dan pasangan Erick Thohir. Dan saya adalah korban Erick Thohir masuk di penjara ini, itu aja. Kemudian, apakah keterpilihan Nika sebagai anggota KPU itu sudah diatur? Ya itu saya tidak paham. Yang jelas yang saya tahu keterpilihan menjadi ketua KPU itu adalah di backing oleh partai-partai besar. Intinya seperti itu.
Dan tidak semudah itu orang menjadi ketua KPU, sebab ketua KPU itu adalah titipan partai-partai besar. Saya tidak bisa menyebutkan partai besarnya apa aja, tapi dia pernah menjelaskan kepada saya semua.